Namun bersamaan dengan angin malam saat itu, membuka mataku dan terkejut dengan apa yang sedang aku lihat. Perempuan tua dengan wajah rusaknya melayang tepat di hadapanku. Sesekali ia menggeleng-gelengkan kepala seakan sedang berbicara denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam, kembali lagi di channel horor ini. Setelah kita rampungkan cerita kemarin, saatnya kita bacakan satu cerita yang kali ini ditulis oleh Wahyu Rian. Linknya ada di deskripsi ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Seperti apa cerita horornya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya akan menceritakan kisah haru sekaligus menakutkan. Sempat menghebohkan banyak masyarakat, khususnya ada di Lampung di awal tahun 2020. Perkenalkan, namaku Aib. Ini adalah kisahku saat dihadapkan dengan kenyataan yang sangat luar biasa. Ini adalah pengalaman haru sekaligus menakutkan bagiku. Hingga sekarang kerap kali cerita ini menghantuiku. Semoga saja teman-teman bisa mengambil hikmah dari ceritaku ini ya. Simak baik-baik. Cerita ini berawal dari temanku yang bernama Putra, Novan, dan Iman. Dengan 4 orang lainnya. Andri, Bagus, Dede, dan Restu. Mereka semua pergi ke waduk bekas galian Tanah Kardoyo yang berada di kampung Kecapi dengan tujuan hendak memancing. Tetapi sesampai di sana, Putra, Novan, dan Iman memiliki pikiran baru. Mereka bertiga ingin berenang, lantas mereka mengajak 4 orang teman lainnya. Namun 4 teman lainnya menolak dan memilih untuk duduk diam sambil memancing. Tanpa berpikir lama, mereka bertiga mulai menjeburkan diri ke air. Suara mereka bertiga saat meloncat ke dalam waduk yang memiliki kedalaman kurang lebih 3-5 meter itu. Keadaan mulai normal. Tiba-tiba hening dan mencekam saat setelah mereka bertiga lompat dan masuk ke dalam waduk. Putra, Novan, dan Iman seketika menghilang di dalam air dan tak muncul lagi. Keadaan ini tentu membuat 4 temannya yang sedang memancing kebingungan dan takut. Cukup lama menghilang dari air. Tiba-tiba Putra dan Iman muncul di permukaan. Tolong! 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 Teriakan Putra dan Iman. Keadaannya semakin mencekam tatkala mereka berdua berkali-kali masuk dan muncul lagi dalam permukaan. Seperti ada yang menarik mereka dari dalam air. Tanpa berpikir panjang, 4 teman yang masih mancing ini berlari meminta pertolongan dari warga sekitar waduk. Tolong, tolong! Teriak 4 orang bergantian. Nasib baik ternyata masih menyertai mereka. Tak jauh dari mereka, ada seorang pekerja supir fuso mengangkut tanah di sekitar waduk. 4 orang ini lantas menghampiri supir itu, sebut saja namanya Pak Anton, meminta pertolongan dia. Pak Anton ini tidak mempercayai ucapan mereka berempat. Tapi lama-kelamaan Pak Anton ini luluh karena melihat raut wajah 4 bocah ini yang ketakutan. Ya sudah, di mana mereka? Tanya Pak Anton. Di sana Pak, di sana, jawab Restu sambil menunjuk arah waduk tempat temannya tenggelam. Sesampainya di lokasi, mereka dikagetkan dengan kemunculan tubuh Novan yang sudah mengambang di permukaan air. Sementara Putra dan Iman tak terlihat lagi. Aduh, saya gak bisa berenang loh nak, terang Pak Anton yang baru saja memberitahu bahwa dia tidak bisa berenang. Mendengar ucapan Pak Anton, Andi, Bagus, Dede, dan Restu langsung memutuskan berlari menuju kampung mereka tinggal
yang agak jauh dari waduk itu. Tentu itu untuk meminta pertolongan tetangganya dan memberitahu kepada keluarga Putra, Iman, dan Novan tentang kejadian ini. "Pak, tolong pak, pak, bu, tolong bu," teriak mereka berempat saat tiba di kampungnya yang lantas menarik perhatian dan mengumpulkan banyak warga yang mendengar teriakan minta tolong itu. "Tolong pak, tolong, teman saya Putra, Iman, dan Novan tenggelam di waduk Kardoyo," ujar Bagus menjelaskan kepada warga. Singkat cerita, warga percaya kepada mereka. Mengetahui kabar itu, warga berbondong-bondong menuju waduk dan sebagian di antara mereka memberi kabar kepada orang tua Putra, Iman, dan Novan. Sesampainya di waduk, Kining, pemuda kampung, tanpa menunggu apa-apa langsung melepaskan bajunya dan melompat ke dalam waduk untuk menolong Novan. Karena hanya Novan yang tampak di permukaan, sementara Putra dan Iman entah kemana. Kami juga belum tahu di mana mereka berdua berada. Saat dibawa Kening ke tepi, Nova sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tentu dengan wajah pucat dan tubuh yang kaku. Tak lama kemudian polisi dan tim SAR turut hadir untuk membantu keberadaan Putra dan Iman. Dengan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya Putra dan Iman ditemukan. Mereka berdua berada di dasar waduk dengan keadaan menancap di dalam lumpur di dasar waduk dan kondisinya meninggal dunia. Selesai dievakuasi, jenazah mereka bertiga dipulangkan ke rumah masing-masing. Isak tangis mengiringi dan menyambut kedatangan jenazah mereka bertiga yang jarak rumahnya tak kejauhan. Oh iya, mereka bertiga ini masih satu saudara ya. Di tengah suasana yang sedang haru, tiba-tiba ada yang teriak. Teriakan suara satu orang yang benar-benar merusak suasana. "Seneng aku iso nggawa bocah akeh." "Aku senang bisa membawa banyak anak sekaligus." Ternyata itu adalah suara teriakan yang berasal dari Mbak Emah. Dia bibi Putra dan Novan. Tapi dari suaranya bukan seperti Mbak Emah sehari-hari. Suara itu terdengar seperti suara perempuan tua. Dia tampak berbicara demikian dengan menggeleng-gelengkan kepala sambil tertawa terbahak-bahak. Tentu melihatnya sangat menyeramkan, apalagi sorot matanya yang amat sangat tajam. Sedikit mengingat dari sudut pandang Aib ya. Pukul 5 sore itu bersama Zaki, aku sampai di rumah setelah selesai latihan rutin renangku. Belum juga aku masuk rumah, Bi Amna, bibiku, datang menghampiri kami berdua. Ip, katanya si Putra meninggal loh," tanya Bi Ima. Aku yang masih belum menyadari kabar tenggelamnya Putra sontak menanyakan hal itu. "Putra siapa toh, Bi?" "Putra Kak Fakel, temanmu itu loh," Bi Amna menegaskan lagi. Setelah itu, Bi Amna kembali menjelaskan bahwa Putra meninggal karena tenggelam saat memancing dengan Iman dan Novan, dan mereka meninggal semua. Secara cepat kabar tenggelamnya Putra, Iman, dan Nova sudah menyebar luas, bahkan hingga di berita online. Saat waktu bersamaan, Zaki pamit pulang. Aku pun mengantarkannya hingga di depan rumah. Di ujung jalan, tampak motor bapakku dengan 3 orang yang diboncengnya. Ada Wati, sepupuku di depan, ibu di belakang, dan satu lagi anak laki-laki yang tak jelas aku melihatnya. Tapi sesampai di depan rumahku, yang saya dapati hanya bapak, ibu, dan Wati. Kemana Nafid ya? Mungkin aku salah lihat, pikirku begitu. Aku lihat wajah ibuku yang murung memelas. Ibu kenapa kok sedih begitu?" tanyaku. "Ibu gak kuat melihat jenazah mereka bertiga, nak," jawab ibuku sambil menangis. Ternyata ibuku sudah mengetahui dan melihat ke sana. Suara azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Saat hendak bersiap untuk sholat, aku yang sudah lama peka bahkan sedikit mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib merasakan sesuatu, bahwa ada gerak-gerikku seperti ada yang mengikuti. Dan benar saja, ada seperti sosok laki-laki yang mengawasiku. Hingga saat aku memulai sholat, perasaanku masih merasakan keberadaannya. Aku yang terus berusaha menjaga diri akhirnya tumbang dan tubuhku kerasukan dengan setengah sadar. Aku menangis, merengek hingga terdengar sampai ke telinga bapak yang ada di ruang tamu. Kita sekarang berada di sudut pandang bapak ya. Mendengar suara tangisan dari kamar Aib, aku pun menghampirinya ke dalam kamar. Ib, kamu kenapa Ib? Kamu kenapa? Tanyaku menghampiri Aib yang sedang menangis. Kek, tolong Emput takut ada orang jahat. Emput gak mau mati. Keluar ucapan dari mulut Aib yang membuatku terkejut. Perlahan aku mengetahui bahwa anakku kerasukan arwah atau sosok putra temannya yang tewas tadi. Karena ia menyebut dirinya sebagai Emput dan memanggilku kakek. Persis seperti putra yang memanggilku kakek semasa hidupnya. Kenapa Emput? Kenapa? Kenapa Emput bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucapku kepada putra yang ada di tubuh Aib. Nggak tahu kek, Emput cuma berenang saja lalu Emput nggak merasakan apa-apa lagi, ucap putra dengan terus menangis. Setelah ucapan itu, Aib kembali sadar dan aku memintanya melanjutkan sholatnya baru istirahat kembali. Kita kembali ke sudut pandang Aib. Setelah sholat aku beristirahat di ruang tamu sembari memikirkan kejadian barusan. Hingga tak lama, abangku namanya Yadi pulang. Setelah turun dari kendaraannya dan melepaskan helmnya, Bang Yadi bertanya dengan Wita karena terkejut ada Wita di sini. Loh, Wit, kok ada di sini? Sama siapa kamu di sini? Mau menginap ya? Tanya Bang Yadi. Iya Bang, tadi bareng kakek. Nanti Mama nyusul juga mau menginap di sini, jawab Wita. Setelah itu, Ibu menjelaskan tentang kabar meninggalnya Putra, Iman, dan Novan. Tadi si Putra juga kesini, masuk ke dalam badan Aib, ujar Bapak. Bang Yadi hanya bengong mendengar ucapan Bapak itu. Tak lama kemudian Bapak mengucapkan demikian. Putra kembali merasukiku. Seperti sebelumnya, di badanku Putra hanya menangis dan mengatakan jika ia takut. Setelah aku sadar kembali, aku, Bapak, Ibu, dan Bang Yati berniat memberitahu kabar ini kepada orang tua Putra. Saat kami sekeluarga tengah berbincang, saudara Mbak Nur dan suaminya datang untuk silaturahmi ke rumahku. Ternyata tetangga rumahku, sebut saja namanya Anto, juga datang ke rumah karena ingin tahu tentang meninggalnya 3 temanku itu. Mbak Nur dan Anto pun ikut hanyut dalam perbincangan kami yang sebelumnya telah dijelaskan oleh ibuku. Karena kami semua masih dibuat penasaran oleh Putra, aku pun berniat menghadirkan Putra lagi agar kami bisa berkomunikasi sekaligus mendapatkan informasi tentang Putra. Dengan memejamkan mata dan merapalkan doa, akhirnya Putra kembali datang ke tubuhku. Sudut pandang Mbak Nur. Put, jangan nangis terus toh. Coba kamu ceritakan, kamu itu kenapa? Tanyaku. Nggak tahu, Emput cuma berenang, tapi nggak tahu malah sampai mati. Tolongin Emput, Emput belum mau mati, ujar si Putra dalam tubuh Aib sambil merengek menangis. Saya kasih tahu ayah dan mama Emput ya, kalau Emput ada di sini, tanya Mbak Nur. Jangan, Emput takut mereka marah. Emput nyesel udah berenang di sana, ucap Putra. Gak bakal dimarahin kok.
Ayah dan mama Emput kan sayang sama Emput. Emputnya jangan nangis lagi ya, kata Mbak Nur. Kenapa Emput malah kesini? Kenapa nggak ke rumah saja? Tanya Anto. Emput takut. Di sana ada orang jahat yang nungguin Emput, jawab Putra. Orang jahat? Siapa yang kamu maksud? Tanya Anto. Emputnya takut sama orang jahat itu. Emput mau di sini dulu sama Aib, ujar Putra. Sudut pandang Aib. Sesaat setelah aku sadar, aku sholat dan makan malam sebelum akhirnya aku tertidur. Selama sholat dan makan, Putra masih terus mengikutiku hingga saat tidur. Hingga keesok harinya, hari di mana 3 temanku, Putra, Iman, dan Novan, dimakamkan. Kulihat bapak ibu sedang ngobrol dengan Mbak Nur dan Mbak Yanti. Aku yang baru saja ke depan rumah tiba-tiba dirasuki oleh Putra. Putra masih merengek menangis, ketakutan karena belum mau mati. Ia memohon pertolongan karena ia takut karena hari ini jasadnya dimakamkan. Singkat cerita, 2 hari setelah proses pemakaman, ketiga temanku, Putra masih terus bersama dan mengikutiku. Bahkan ia sampai menceritakan kondisinya sekarang yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan saat ia masih hidup. Malamnya, saat aku hendak tidur, seperti biasa Putra masih terus mengikutiku. Aku yang sudah tertidur terbangun kembali karena dingin akibat selimut yang kupakai terbuka. Namun bersamaan dengan angin malam saat itu, membuka mataku dan terkejut dengan apa yang sedang aku lihat. Perempuan tua dengan wajah rusaknya melayang tepat di hadapanku. Sesekali ia menggeleng-gelengkan kepala seakan sedang berbicara denganku. Aku yang terkejut refleks ingin lekas bangun dan kabur dari kamarku. Tapi naas, badanku terkunci dan sama sekali tidak bisa digerakkan. Dan tentu ingin berbicara saja aku tidak bisa. Tapi aku masih tetap berusaha dengan terus berdoa hingga akhirnya sosok tersebut hilang. Kulihat Putra sembunyi di balik lemari karena melihat perempuan itu. Itu salah satu orang jahatnya, ujar si Putra kepadaku keesok harinya. Aku mengeluh karena badanku merasa sakit semua. Mungkin ini adalah dampak Putra yang kerap datang mengikutiku. Itu salah satu orang jahatnya, ujar si Putra kepadaku. Keesok harinya, aku mengeluh karena aku merasa badanku sakit semua. Mungkin ini karena Putra selalu mengikutiku. Ibu kemudian menyarankanku malam nanti ba'da maghrib datang ke rumah Mbak Nur yang ternyata suaminya namanya Mas Dayat yang pandai dalam hal mengurut. Rumahnya satu kampung dengan Putra. Aku ke sana dengan bapak, sekalian bapak ke rumah Putra yang hendak tahlilan ke sana. Jelas sekali, Putra yang masih mengikutiku mengatakan, Emput takut sama orang jahatnya. Emput pengen ke Kecapi ketemu mama sama ayah. Katanya kamu masih belum berani ketemu tuanmu itu, jawabku. Emput udah gak mau dan takut ketemu sama orang jahatnya, jawab Putra. Aku yang mengetahui ketakutannya sedikit menghibur dengan mengantarkannya ketemu mamah dan papanya malam nanti. Malamnya ba'da maghrib, aku dengan bapak berangkat ke kampung Kecapi dan tentu Putra ikut denganku. Sesampainya di Kecapi, tempat kediam Mbak Nur, ternyata Mas Dayatnya tidak di rumah. Ia pergi tahlilan juga di rumah Putra. Sehingga aku harus menunggu Mas Dayat hingga pulang untuk memintanya mengurut badanku. Rumahnya Mbak Nur ini tepat bersebelahan dengan rumah Putra, tapi tahlilannya dilakukan di rumah nenek Putra yang tak jauh dari sini. Di rumah Mbak Nur menyarankanku untuk bertemu dengan tetangganya yang bernama Indo. Aku memanggilnya dengan Bang Indo.
Menurut penjelasan Mbak Nur, Bang Indo ini indigo, sehingga ia banyak memahami soal hal-hal gaib seperti ini. Dari sini, Mbak Nur keluar rumah dengan maksud memanggilkan Bang Indo untuk menemuiku. Singkat cerita, Bang Indo sudah ke rumah Mbak Nur. Aku langsung menceritakan kronologi sejak awal bagaimana Putra datang kepadaku. Putra ini katanya takut loh sama orang jahat, Bang Indo, ujar bapak menambahi ucapanku. Bang Indo tampak memejamkan mata dan komat kamit. Entah apa yang dilakukannya. Tak lama kemudian, Bang Indo membuka matanya lagi. Ternyata ia sedang menerawang mengenai masalah ini. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ada sosok dan makhluk yang memiliki aura jahat yang menyebabkan Putra dan 2 temannya meninggal, ucap Bang Indo. Sosok jahat ini hanya mengincar anak pertama saja. Kenapa saya bilang hanya anak pertama saja? Sedangkan Novan bukan merupakan anak pertama. Novan adalah anak kedua, sehingga hanya jasadnya Novan yang muncul dan mengambang di permukaan. Mereka ke waduk bukan untuk pertama kalinya. Waktu kejadian kemarin itu, kali kedua mereka ke sana. Sosok jahat itu sudah mengincar mereka bertiga, sehingga kali pertama mereka ke sana, barulah di kali kedua mereka ke sana, sosok jahat itu baru mengambil mereka bertiga, ujar Bang Indigo menjelaskan. Kami pun cuma diam. Lalu tujuan Putra datang kepadaku apa, Bang? Tanyaku. Dia ingin minta tolong, Dek, jawabnya. Sejak sore tadi, Putra ingin kembali bertemu dengan orang tuanya loh, Bang. Dia ingin minta maaf dan mau ngomong bahwa ia ketakutan karena sosok jahat ini, ucapku. Kalau sudah begini nih bagaimana, Bang? Tambah bapakku. Ini malah bagus. Saya minta tolong nanti setelah Bapak selesai tahlilan, Bapak beritahu ya sama orang tuanya. Dan jangan ada orang lain yang tahu, ujar Bang Indo. Setelah percakapan ini, Bapak pamit berangkat tahlilan. Sebelum ke sana, Bapak mengantarku ke rumah bibiku yang hanya selisih berapa rumah dari sini. Aku akan menunggu Bapak di rumah bibi, dan sampai sekarang aku belum tahu persis seperti apa saja sosok jahat yang dimaksud Putra. Apa hanya nenek yang mendatangiku atau ada yang lain? Singkat cerita, Bapak sudah kembali lagi dari rumah bibi setelah tahlilan selesai. Ip, Bapak sudah ngomong sama keluarganya Putra. Nanti mereka mau kesini, ucap Bapak yang baru saja masuk ke rumah bibi. Tak lama kemudian, orang tua Putra datang. Tampak raut wajah mereka masih sangat terpukul karena kepergian anaknya. Ternyata ada satu lagi orang yang datang. Dia adalah Abah Ali. Abah Ali ini adalah seorang ahli spiritual yang dibawa oleh orang tua Putra untuk ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah semua kumpul, aku mulai menjelaskan dari awal sejak Putra menghampiriku sampai sekarang. Abah Ali membenarkan penjelasanku, mulai berbicara menurut pandangannya. Saat Abah Ali menceritakan, aku yang memperhatikan Abah Ali tiba-tiba merasakan panas di telinga kiriku yang membuatku tidak fokus atas penuturan Abah Ali. Hingga akhirnya aku menyadari ada sosok jahat yang dimaksud Putra datang ke sini tepat di belakangku. Aku menyadarinya dengan auranya yang sangat jelas kurasakan, tapi aku tak berani sedikit pun menoleh untuk melihatnya. Bah, Abah, aku takut, ucapku sambil memejamkan mata dan berpindahkan posisi duduk ke samping Abah Ali. Lawan, Ger, lawan. Jangan takut. Istighfar, jangan sampai putus ya, ucap Abah Ali. Setelah itu aku langsung membuka mataku lagi. Betapa terkejutnya apa yang kulihat dengan kedua mataku ini. Ternyata nenek tua dengan wajah rusak yang waktu itu mendatangiku saat tidur. Sontak aku kembali memejamkan mataku dan memegang tangan Abah Ali sekuat mungkin. Jangan takut, istighfar ya, istighfar, ucap Abah Ali menenangkan dan menguatkanku. Saat aku berusaha menguatkan tubuhku dengan istighfar dan doa sebisa mungkin,
tiba-tiba Putra kembali masuk ke tubuhku. Kita beranjak dari sudut pandang Abah Ali. Putra yang masuk ke dalam tubuh Aib terus menangis dan ketakutan. "Ini siapa?" tanya Abah Ali. "Ini Emput. Emput sangat takut," jawab Putra di tubuh Aib. "Emput, ini Mama." Mama Putra memanggilnya dengan menangis sejadi-jadinya. "Ma, Emput nyesel udah berenang di sana. Emput takut sama orang jahat, Ma. Maafin Emput ya. Maafin. Mama jangan marah. Maafin Emput," ucap Putra memohon maaf kepada mamahnya. "Mama gak berani marah, Nak. Emput jangan takut. Mama selalu doain lo buat Emput." Tampak ayahnya Emput menguatkan istrinya yang menangis, menguatkan kejadian yang menimpa anaknya ini. Putra masih terus menangis. Kali ini tampak sekali Putra ketakutan. Tubuh Aid yang dirasuki Putra terlihat sampai menggeserkan kakinya dan memeluk tubuh saya. "Ada orang jahat. Emput takut, Ma. Emput takut. Emput mau diambil sama orang jahat ini. Tolongin Emput, Ma," ucap Putra dengan keras. Hingga sebelum ia keluar dari tubuh Aib, ternyata tidak berakhir di sini. Tubuh Aib kembali dirasuki, dan ternyata yang memasuki tubuh Aib adalah nenek jahat itu. "Hohohoho, ini yang jahat. Apa maumu?" tanya Abah Ali. Nenek jahat yang merasuki Putra hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala tanpa menjawab. Sampai akhirnya nenek ini mengangkat tangannya dan mengangkat dua jarinya sambil tertawa, seperti mengisyaratkan sesuatu jika dia senang telah mengambil dua nyawa anak pertama sekaligus. Kita kembali ke sudut pandang Aib. Saat aku setengah sadar, aku merasa sangat pusing di kepalaku. Tiba-tiba dalam keadaan terpejam, aku merasakan sedang di dalam bangunan tua di tengah hutan. Di dalamnya aku melihat Putra yang sedang ditarik-tarik tangannya oleh nenek jahat itu. Saat menyadari ini, dengan tetap memejamkan mata, aku mengatakan kepada Abah Ali untuk menolong Putra. "Aku mau ke lokasi tempat meninggalnya 3 anak ini," ujar Abah Ali dengan langsung pergi keluar rumah. Ternyata orang tua Putra juga mengikuti Abah Ali. Saat aku ingin membuka mata, ternyata mataku tidak bisa dibuka. Dan yang terjadi adalah aku terjebak di alam gaib di tempat yang sama. Di dalam bangunan tua dan lebab ini, mungkin tempat ini adalah tempat nenek jahat itu tinggal. Saat menyadari kalau aku belum bisa keluar dari sini, aku lalu mencari di mana Putra berada. Saat sudah mengetahui keberadaan Putra, aku mencoba mendekatinya. Tampak sekali dia sedang berpegang di suatu tiang, di mana di sana ada satu tangan. Tampak sekali dia sedang berpegangan di satu tiang, sementara tangan yang satu sedang ditarik oleh nenek jahat itu. Aku bingung harus melakukan apa. Aku hanya bisa merapalkan doa yang aku bisa. Namun bukannya pergi, nenek itu malah justru menertawakanku dan mengatakan, "Ger, jangan ikut campur." Perang batin antara aku dengan nenek ini pun terjadi di sisi lain. Aku masih juga bisa berkomunikasi dengan bapak dan juga bibi. "Pak, Bi, Aib lemes, tolong," ucapku pelan karena aku merasakan lemas dan kelelahan. Setelah aku mengatakan demikian, bapak keluar rumah dan memanggil Bang Indo untuk datang membantuku. Saat Bang Indo datang, aku bisa merasakan keberadaan Bang Indo. Saat Bang Indo datang, ia mulai membantu dan membisikiku, "Jangan takut. Jangan takut dengan hal yang di sana. Lawan dengan doa dan hati yang yakin, dan jangan ragu-ragu." Dengan yakin aku mendekati Putra yang masih ditarik-tarik oleh nenek itu. Aku merapalkan doa yang aku bisa. Lagi-lagi nenek itu hanya menertawakanku. Tapi aku tidak habis akal. Aku mulai mengumandangkan azan agar nenek jahat itu melemah. Benar saja, nenek jahat itu terlihat kesakitan hingga akhirnya melepaskan tangannya yang menarik-narik tangan Putra.
Akhirnya aku bisa menyelamatkan Putra, teman baikku ini. Saat aku berhasil menyelamatkannya, aku melihat Putra seperti pingsan tertidur di sebuah tempat yang sulit aku jelaskan. Putra udah tidur, Ib. Putra udah aman. Sekarang kamu kembali ya. Terdengar suara bisikan dari Bang Indo. Saat aku berusaha keluar dari sana, ternyata nenek jahat itu mengejar dan menahanku. Di sini aku benar-benar tersadar jika nenek ini adalah seseorang ratu di bangsanya. Karena di sini aku melihat ribuan pasukan berwarna hitam dan sangat sulit untuk dijelaskan bentuknya. Jelas sekali nenek jahat ini tampak dendam sekali denganku karena berusaha ikut campur urusannya. Tampak di antara ribuan pasukan itu memanggul keranda yang mengisyaratkan aku harus mati di sini. Aku yang merasa tak akan sanggup menghadapi ribuan demit ini, aku pun berlari sambil berusaha kembali ke ragaku, tempat di rumah bibiku. Saat aku berlari, aku dikagetkan dengan sebuah tempat yang di dalamnya berisi anak kecil yang sedang duduk memelas. Mungkin mereka juga merupakan korban dari nenek jahat tadi. Tapi di sini, aku pastikan tidak ada Iman dan Novan. Tanpa sadar langkahku kembali lagi ke tempat awal. Dengan yakin, suara keras aku kembali merapalkan doa dan melantunkan azan seperti saat aku melemahkan nenek tadi. Dan benar saja, saran dari Bang Indo berhasil. Mereka melemah dan terlihat tersiksa saat aku melantunkan azan yang amat sangat keras di sana. Melihat mereka kesakitan, ini adalah kesempatanku untuk pergi dari tempat ini. Dengan cepat dan bergegas, aku beralih kabur dari tempat ini. Tapi aku bingung kemana aku harus berlari. Semua terlihat gelap dan tak terlihat. Hingga akhirnya aku melihat sebuah cahaya di antara kegelapan ini. Dengan cepat aku ke sana. Ternyata upaya Bang Indo untuk membantuku keluar dari tempat ini. Akhirnya aku membuka mata dan kembali ke ragaku. Aku melihat jam sudah tepat di jam 12 malam. Ternyata cukup lama aku dalam keadaan tadi. Aku sholat isya dan pulang ke rumah. Bapak ngajak Bang Indo ikut menginap di rumahku karena khawatir ada apa-apa. Malam saat tidur, aku masih sangat merasakan aura keberadaan nenek jahat itu. Tidurku benar-benar tidak nyenyak. Singkat cerita, keesok harinya, saat hendak sarapan, tiba-tiba aku pingsan. Dan saat sadar aku sudah berada di rumah sakit dengan tanganku yang diinfus. Aku dirawat karena kejadian semalam. Mungkin tenagaku terkuras habis karena kejadian semalam. Mungkin beberapa pendengar ada yang bertanya soal kemana Iman dan Novan. Sebenarnya sejak pertama Putra datang, aku sudah menanyakan padanya di mana Iman dan Novan. Kenapa Putra tidak sama-sama dengan mereka berdua? Putra hanya mengatakan jika Putra mau dekat sama Iman dan Novan, tapi tidak bisa. Perlahan gangguan dari nenek jahat itu hilang. Dan sesekali Putra mendatangiku lagi hingga sekarang. Entah dalam mimpi atau keseharianku. Mungkin sejenak kita berdoa, kirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum Putra, Iman, dan Novan, agar mereka semua tenang di alam sana. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga yang sudah mendoakan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semuanya ini. Cerita ini selesai. Terima kasih buat Wahyu Rian yang sudah mengizinkan ceritanya saya baca. Sudah dulu ya ceritanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.